Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Ibadah puasa adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak hanya disyariatkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi juga kepada umat sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sebenarnya apa sih makna puasa itu? Puasa berasal dari kata soma yasumu suyaman, bermakna menahan diri. Dan sebenarnya apa yang dimaksud dengan menahan diri dan apa yang ditahan? Menahan diri adalah aktivitas melakukan sesuatu agar sesuatu yang dimaksud itu tidak sampai keluar atau tertahan. Jadi misalnya aktivitas makan. Sebenarnya aktivitas makan itu bisa dilakukan, tetapi ditahan. Aktivitas minum, aktivitas mohon maaf, buang air besar. Nah ini aktivitas ingin buang air besar, tetapi ditahan. Akhirnya nggak jadi. Ini yang dimaksud dengan menahan. Dan puasa itu sendiri adalah menahan diri dari aktivitas makan, minum, kemudian berhubungan badan bagi suami dan istri dalam waktu yang ditentukan. Jadi aktivitasnya itu memang menahan hal tersebut. Nah, kita mengenal dalam kehidupan kita, dalam Islam, yaitu istilah imsak. Imsak itu bermakna menahan. Nah, ini jadi ukuran waktu dimulainya puasa. Jadi imsak itu pagi hari dimulainya puasa. Jadi startnya itu mulai dari imsak. Karena memang imsak itu bermakna menahan tadi. Menahan dari aktivitas makan, minum, berhubungan badan, dan lain-lain itu disebut imsak. Jadi sudah dimulai, menahannya itu sudah dimulai. Nah, di Indonesia kita mengenal istilah puasa. Kalau siyam tadi dari bahasa Arab. Kalau di Indonesia disebut puasa. Kenapa? Karena puasa ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu upuasa. Yang maknanya sama, ya. Maknanya adalah menahan atau meninggalkan makan, minum, kemudian berhubungan badan, dan seterusnya ini ditinggalkan. Dengan maksud atau tujuan yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, yaitu seseorang misalnya ingin mengendalikan emosinya, ya. Kalau di agama Hindu itu kalau ingin moksa itu harus puasa dengan aktivitas meninggalkan segala hal tentang perut gitu ya, artinya makan dan minum, kemudian seksualitas dan seterusnya, maka dia akan bisa moksa. Nah sama di Islam juga demikian, karena memang syariat tentang puasa ini sebenarnya juga syariat kuno, syariat yang sudah ada sebelum syariat ini diberikan atau diajarkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi misalnya puasa itu sudah diperintahkan oleh Allah di umat-umat sebelum Nabi Muhammad, misalnya Nabi Adam. Nabi Adam itu puasa. Ya. Nabi Adam itu puasa. Kemudian Nabi Musa sebelum ke Tursina juga puasa. Nabi Daud, kita mengenalnya puasa Daud gitu ya. Karena sehari puasa, sehari berbuka, dan seterusnya itu puasa. Ya termasuk yang saya sebutkan tadi, tidak hanya umat-umat sebelum kita, jadi
selain Muslim pun, ya ini juga ada istilah puasa. Jadi umat-umat Yahudi, kemudian juga Hindu, ya Kristen dan seterusnya itu puasa. Termasuk yang sebutkan tadi, Hindu itu ada aktivitas puasa sebelum moksa. Jadi sebenarnya syariat puasa itu adalah syariat kuno. Syariat kuno. Tetapi manfaat dari puasa itu memang luar biasa. Jadi bagaimana kemudian jiwa itu bisa betul-betul dikendalikan. Nafas itu bisa betul-betul dikendalikan itu dengan puasa. Nah, pembiasaan puasa inilah yang kemudian lama-kelamaan bisa membuat ego, nafsu, emosi itu turun. Jadi tadribnya ini, ya, berlatihnya ini di puasa. Sebab apa? Puasa itu begini, nafsu itu, mohon maaf ya. Sebab nafsu itu seperti bayi yang menyusu kepada ibunya. Bayi itu akan selamanya menyusu apabila tidak disape. Makanya perlu disape agar dia tidak menyusu selamanya. Begitupun nafsu. Nafsu itu akan senantiasa merajalela, bahkan semakin menjerumuskan pada keburukan dan keburukan, manakala tidak dikendalikan. Jadi harus dikekang, harus ditaleni, harus kemudian dikelola dengan baik, agar memang bisa baik juga itu akhirnya. Makanya orang-orang dulu itu, orang-orang yang puasanya kuat-kuat itu ya luar biasa, enak, enteng, tenang gitu ya. Dalam menghadapi masalah itu tenang. Misalnya ada keluarganya yang terkena musibah, maka dia akan mengembalikan semuanya kepada Allah. Enak, karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Kemudian dia juga terkena musibah, misalnya saya punya teman itu ya, rumahnya di Sukorejo. Dia itu mengalami musibah kebakaran. Perusahaannya itu pabrik kasur itu kebakaran. Dan kerugiannya miliaran. Tapi apa yang dikatakan? Ini tidak sebanding. Kebakaran ini yang diambil Allah ini tidak sebanding daripada apa yang diberikan kepada saya. Jadi tenang. Ya, dia responnya itu sangat tenang sekali. Sementara kita yang melihatnya itu kok ikut ini ya, ikut goboh gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Kadang seakan dan seterusnya. Ternyata kalau orang sudah nafsunya, egonya turun, maka responnya juga tenang dan enak. Menanggapi masalah juga enak. Dan tidak gampang terprovokasi. Manakala ada yang adu-adu, adu domba, dan seterusnya, maka dia akan berpikir jernih. Dia akan menimbang sebelum kemudian dia mengambil kesimpulan atau kemudian melakukan tabayun agar yang dilakukan juga benar. Tidak gampang tersulut, tidak gampang menjelekkan orang lain, tidak gampang memaki orang lain, tidak gampang kemudian hasut ataupun iri dengki kepada orang lain. Manakala orang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan jabatan, mendapatkan apapun yang dipandang nikmat. Kenapa? Semuanya dikembalikan kepada Allah. Ini semuanya sudah kehendak Allah. Enak, enteng. Apapun. Menghadapi keragaman budaya, perbedaan, itu enak, tenang. Menghadapi siapapun. Jadi hidup itu bisa sangat tenang jika nafsu kita itu terkendali. Ego kita turun gitu ya. Jadi kekuatan puasa itu ada pada penurunan ego. Kalau egonya sudah turun, saya inilah yang dimaksud dengan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu tentunya yang dimaksud adalah orang-orang yang mempunyai nafsul mutmainnah. Jadi nafsu yang tenang gitu ya. Bukan nafsul lawamah, apalagi nafsul amarah bisu. Tidak sama sekali, tapi nafsul mutmainnah. Makanya yang masuk surga kemudian irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
orang-orang yang dengan nafsu yang tenang tadi. Nah, ini didapat diperoleh dengan tadrib berpuasa. Ini luar biasa manfaat puasa itu jika dilakukan dengan rutin. Tidak hanya itu, ya, ada banyak manfaat puasa. Ini dari segi kesehatan juga banyak sekali manfaatnya. Dari segi tirakat dan bahkan menghadirkan energi yang luar biasa itu juga dari puasa. Salah satu contohnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu memperoleh kewaliannya setelah dia tirakat bertaubat, ya, bertaubat kemudian berpuasa selama 3 tahun. Maka dia memperoleh kesaktian dan menjadi wali. Salah satu kesaktian dan energi yang dihasilkan daripada puasa yang dilakukan secara rutin. Dan banyak sekali kisah-kisah yang lain. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad tuh bagaimana kemudian beliau panutan dan teladan kita, bagaimana menghadapi orang-orang kafir yang melemparinya kotoran ketika beliau berdakwah itu. Apa yang kemudian beliau jawab? Kenapa kemudian Kanjeng Nabi tidak membalasnya? Beliau hanya menjawab, mereka belum tahu. Mereka memang belum tahu kok, ya wajar lah. Begitu. Responnya begitu, tidak kemudian pancen kurang ajar dan sebagainya. Tidak dilakukan itu. Kenapa seorang Kanjeng Nabi bisa dilempari kotoran pada waktu berdakwah? Mungkin bagi kita, kurang ajar teman ya, gitu dan seterusnya. Tidak bagi Kanjeng Nabi. Dengan kisahnya Nabi Yusuf yang kemudian dianiaya saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, bagaimana dia bersabar. Apakah Nabi Yusuf membalas saudara-saudaranya yang kejam itu? Ketika bertemu di suatu hari, ketika dia sudah menjadi raja, apa yang dilakukan? Justru membantu mereka. Tidak ada dendam sedikit pun. Kenapa? Karena nafsunya memang betul-betul nafsul mutmainnah. Ya. Jadi betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari nafsul lamamah, dari nafsul amarah bisu. Nah, kurang apa lagi? Kurang apa lagi yang puasa tawarkan manfaatnya zahiran wa batinan untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakum. Manfaatnya luar biasa untuk kita semua. Sehingga mari kita membiasakan diri untuk membersihkan diri dengan puasa, membersihkan jiwa. Karena jiwa kita itu yang akan kembali kepada Allah, bukan raga kita. Raga kita akan kembali kepada dunia. Kenapa? Karena memang tubuh kita itu dari bumi maka akan kembali ke bumi. Tetapi jiwa kita akan kembali kepada Allah. Maka rekaman-rekaman baik, puasa itu rekaman baik. Berkata-kata baik itu rekaman baik. Respon-respon yang baik nafsul mutmainnah itu rekaman baik, itu akan kembali kepada Allah. Yang akan bertanggung jawab ya istilahnya. Selama di dunia itu adalah jiwa kita. Nah, jiwa yang baik itulah yang kita harapkan ya bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.